Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Pada Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, 17 personel Polres Kanan, Lampung, melakukan penggerebekan di arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin. Setibanya di lokasi, mereka diserang oleh orang tak dikenal, mengakibatkan 3 anggota polisi gugur di tempat. Ketiga korban adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda Galip Suryaganta. Mereka mengalami luka tembak fatal, 1 di dada, 1 di mata kiri, dan 1 di pinggir bibir. Pasca kejadian, 2 anggota TNI, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, ditangkap oleh tim Kodim dan polisi militer. Mereka diduga sebagai pelaku penembakan terhadap ketiga polisi tersebut. Saat ini, keduanya masih dalam pemeriksaan dan belum berstatus tersangka. Motif penembakan masih dalam penyelidikan. Namun, keterangan sementara dari saksi menyebutkan adanya komitmen setoran terkait aktivitas sabung ayam tersebut. Dugaan sementara, kedua prajurit TNI tersebut berperan sebagai koordinator di arena sabung ayam. Panglima TNI dan Kapolri telah berkoordinasi untuk mengusut tuntas kasus ini, memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kelanjutan kasus penembakan 3 polisi oleh 2 oknum TNI di Lampung. Setelah kejadian tragis yang menewaskan Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta 2 anggota lainnya, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda Galip Suryaganta, investigasi terus bergulir. Berikut perkembangan terbaru dari kasus ini. 1. Proses penyidikan dan pemeriksaan para pelaku. Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, 2 anggota TNI yang diduga sebagai pelaku, kini ditahan di Polisi Militer Kodam 2 Sriwijaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka belum secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, tetapi indikasi keterlibatan mereka semakin kuat berdasarkan temuan di TKP dan keterangan saksi. Penyidik masih menelusuri senjata api yang digunakan dalam penembakan, termasuk apakah senjata tersebut merupakan milik dinas atau ilegal. 2. Dugaan motif, pengamanan sabung ayam dan setoran uang. Dari pemeriksaan awal, diketahui bahwa kedua oknum TNI tersebut bukan hanya sebagai penjudi, tetapi berperan dalam mengamankan lokasi sabung ayam. Ada dugaan bahwa mereka mendapat setoran dari bandar sabung ayam untuk melindungi arena dari razia aparat. Saat polisi datang untuk menggerebek, mereka merasa terancam karena bisa kehilangan sumber pemasukan ilegal, yang akhirnya memicu aksi brutal tersebut. 3. Reaksi dari TNI dan Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto langsung berkoordinasi untuk mengusut tuntas kasus ini. Panglima TNI memastikan bahwa tidak ada perlindungan bagi anggota yang terlibat tindak pidana, dan mereka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Mabes TNI juga telah membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki keterlibatan pihak lain di internal TNI yang mungkin ikut terlibat. 4. Penelusuran jaringan judi sabung ayam di Lampung. Polisi kini memperluas penyelidikan untuk mengungkap siapa bandar utama yang mengoperasikan arena sabung ayam tersebut. Ada indikasi bahwa praktik ini sudah berlangsung lama dan mendapat perlindungan dari oknum aparat, baik dari kepolisian maupun TNI. Sejumlah saksi dari warga sekitar telah diperiksa, dan beberapa di antaranya mengungkap bahwa sabungan ayam ini sering dihadiri oleh tokoh-tokoh berpengaruh di daerah tersebut. 5. Potensi sanksi bagi pelaku. Jika terbukti bersalah, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah bisa dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang ancaman hukumannya hukuman mati atau seumur hidup. Selain itu, mereka juga bisa dikenai pasal dalam KUHPM Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengatur soal pelanggaran kode etik dan disiplin prajurit. Ada kemungkinan mereka dihukum pidana sekaligus dipecat dari dinas militer secara tidak hormat. Kesimpulan sementara, kasus ini menunjukkan bahwa perjudian ilegal, terutama sabung ayam, masih menjadi masalah serius di beberapa daerah dan diduga melibatkan oknum aparat. TNI dan Polri kini berada di bawah sorotan publik untuk memastikan keadilan ditegakkan dan tidak ada pihak yang kebal hukum. Investigasi masih berjalan, dan publik menunggu perkembangan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya tersangka baru dari pihak TNI, polisi, atau tokoh lokal yang terlibat dalam jaringan perjudian ini. Perkembangan terbaru kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung.
Setelah insiden tragis yang menewaskan 3 anggota Polri di Weikanan, Lampung, pada tanggal 17 Maret tahun 2025, penyelidikan terus berlanjut. Berikut adalah perkembangan terbaru terkait kasus ini. 1. Status hukum para pelaku. 2 oknum TNI, Kopral Kepala Kopka B dan Pembantu Letnan 1 Peltu L telah mengakui peran mereka dalam penembakan tersebut. Saat ini, keduanya masih berstatus saksi dan menjalani pemeriksaan di Markas Komando Detasemen Polisi Militer, Denpom 23 Lampung. Warga sipil, seorang warga bernama Zulkarnaen telah ditetapkan sebagai tersangka terkait aktivitas perjudian sabung ayam. Ia ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian. 2. Dugaan motif penembakan. Penyelidikan awal mengindikasikan bahwa insiden penembakan dipicu oleh masalah setoran uang dari aktivitas sabung ayam. Informasi yang beredar di media sosial menyebutkan adanya ketidaksepakatan terkait jumlah setoran antara pihak-pihak terkait. 3. Respons TNI dan Polri. TNI, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Christomei Sianturi, menegaskan bahwa pihaknya menunggu hasil investigasi tim gabungan TNI Polri sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Polri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penyelidikan resmi dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang beredar di media sosial. 4. Penelusuran jaringan perjudian. Penyelidikan terhadap jaringan perjudian sabung ayam di wilayah tersebut terus dilakukan. Barang bukti seperti uang tunai Rp21 juta, ayam aduan, kendaraan, senjata tajam, dan peralatan terkait telah disita dari lokasi kejadian. 5. Tindakan lanjutan. Tim investigasi gabungan TNI Polri masih bekerja untuk mengungkap seluruh fakta terkait insiden ini. Semua pihak yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu. Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas, serta komitmen institusi terkait untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum. Perkembangan terbaru terkait insiden penembakan yang menewaskan 3 anggota polisi saat penggerebekan arena sabung ayam di Weikanan, Lampung, menunjukkan bahwa 2 oknum anggota TNI telah ditahan oleh Polisi Militer Angkatan Darat di Markas Kodim 0427 Weikanan. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Christomei Sianturi, menyatakan bahwa saat ini tim investigasi gabungan TNI Polri masih bekerja untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa jika terbukti ada pelanggaran hukum oleh anggota TNI, maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bandar Lampung meminta agar pelaku penembakan disidangkan di peradilan umum. Mereka berpendapat bahwa semua warga negara yang terlibat masalah hukum harus mendapatkan perlakuan yang sama dari aparat penegak hukum, termasuk anggota TNI yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Penyelidikan lebih lanjut masih berlangsung untuk mengungkap motif dan kronologi lengkap dari insiden tragis ini.